Hizbut Tahrir itu bisanya ngomong doang. Kenapa Hizbut Tahrir ngomong doang? Karena yang nyuruh Allah gitu. Kalau Allah nyuruh kita ambil tindakan, ya kita ambil tindakan. Masalahnya Allah gak nyuruh gitu loh. Nyuruhnya cuma ngomong doang. Karena Muhammadiyah juga pakai Ali Imran 104, kita juga gitu. Maka sekarang kita kembalikan pada nasnya kan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Wal takun minkum, hendaknya ada di antara kamu sekalian. Minnya itu min ba'diyah, kumnya itu seluruh kaum muslimin. Hendaknya ada di antara kamu sekalian. Ini yang diambil Fardhu Kifayahnya kan gitu. Di antara umat Islam sekalian itu hendaknya ada apa? Ummatun. Ummatun maknanya apa? Jama'atun. Semua mufasir begitu. Hendaknya ada di antara kamu sekalian itu segolongan umat, maksudnya sekelompok manusia. Hendaknya di antara umat Islam itu ada yang membentuk kelompok gambarnya, atau kutlah. Tugasnya apa? Itu kan perintah berkelompok. Tugasnya apa? Yad'una ilal khair. Yad'una itu maknanya apa? Ngomong kan? Ngomong doang. Yad'una itu menyeru gitu. Yad'una ilal khair, menyeru kepada al-khair. Al-khair di mana? Al-Islam. Jadi memang hanya ngomong, menyeru kepada Islam, bukan yaf'aluna bil khair, bukan mengamalkan Islam. Kok malah gitu? Ya memang suruh ngomong aja. Jadi kita mengelompok itu bukan untuk mengamalkan Islam, untuk menyeru kepada Islam. Terus berikutnya apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf artinya apa? Kamu sekalian menyeru kepada yang ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan kamu sekalian mencegah dari yang munkar. Menyeru kepada ma'ruf, mencegah dari yang munkar dengan apa? Dengan lisan juga kan? Ya'muruna itu kan menyeru kan? Ngomong doang, mencegah juga ngomong doang. Ini kan hanya ngomong-ngomong. Jadi perintah dari Allah itu memang perintah pertama ngomong doang, perintah kedua ngomong doang gitu. Tapi dapat pahala banyak, pahala besar kan. Selanjutnya apa? Ulaika humul muflihun. Mereka itulah, kelompok itulah yang mendapat keberuntungan. Artinya apa? Masuk surga. Ngomong aja masuk surga. Jadi kita berkelompok tugasnya apa? Ngomong. Mengamalkan Islam enggak ada perintah. Makanya subjek taklif itu ada 3 yang tidak disadari oleh umat Islam kan. Subjek itu ada 3. Yang pertama individu, yang kedua kelompok, yang ketiga negara. Nah sekarang yang suruh mengamalkan siapa? Ternyata hanya individu atau negara. Kelompok enggak. Individu disuruh mengamalkan apa? Sholat itu amalan individu, bukan amalan kelompok. Kalau sholat itu amalan kelompok, berarti kita kalau nggak berkelompok nanti nggak sholat. Logikanya kan gitu. Karena taklif sholat itu kepada individu, puasa itu individu, sholat itu individu, itu taklif individu. Sedangkan melakukan riayatul su'un, jadi menyelenggarakan sekolah pendidikan, itu tugasnya negara gitu loh, bukan tugasnya kelompok. Ini enggak. Kalau kita merujuk pada fikih, siapa yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum misalnya jinayat atau pidana? Negara, bukan kelompok. Kelompok nggak boleh. Ada yang anggota jamaah melanggar kemudian kita lempari batu, nggak bisa. Karena itu taklifnya kepada negara. Jadi yang disuruh mengamalkan Islam itu dalam hal ini siapa? Negara. Mulai dari yang bertanggung jawab menegakkan pemerintahan itu siapa? Negara. Sistem ekonomi siapa? Negara. Sistem sosial negara. Sistem ekonomi negara. Sistem pidana negara. Pendidikan negara juga. Kesehatan siapa? Negara juga. Politik luar negeri negara. Seperti ayat dia tadi, negara. Kalau nggak negara, kelompok juga nggak bisa. Kita tahu-tahu mengambil inisiatif untuk futuhat itu nggak bisa. Untuk jihad.
Tapi kalau diserang itu individu, tidak harus ada negara. Oleh karena itu Hizbut Tahrir mengambil pemahaman bahwa kita berkelompok itu memang untuk ngomong doang gitu, tidak disuruh beramal. Makanya Hizbut Tahrir nggak punya sekolah, nggak punya rumah sakit, nggak punya, karena nggak disuruh itu. Bahkan kita memahami kalau itu diambil alih oleh kelompok, itu ada dua kemudorotan. Ini mohon maaf ya. Kemudorotan pertama, umat itu menjadi jenak, umat itu menjadi sudah menjadi terpuaskan dengan adanya sekolah-sekolah swasta Islam. Seakan-akan sudah tersalurkan kan, kita itu butuh sekolah yang Islam, sudah ada gitu. Kenapa sudah ada yang? Tetapi sebenarnya di sisi lain faktanya umat itu terabaikan. Karena apa? Karena adanya rumah sakit Islam, sekolah Islam itu membuat riayah yang sesungguhnya tidak terjadi. Karena swasta itu mesti bebannya dikembalikan kepada rakyat. Padahal itu kewajiban negara. Melaksanakan pelayanan pendidikan itu punya tanggung jawab negara. Yang dalam Islam harusnya gratis 100%. Pelayanan kesehatan harusnya gratis, karena itu kewajiban negara, bukan dibebankan kepada rakyat. Jadi kan menjadi mahal kan. Sekolah swasta Islam itu mesti mahal, dan mutunya mesti tetap di bawah negeri, dan kurikulumnya harus ikut negeri gitu. Apa bisa kita buat sekolah kemudian buat kurikulum sendiri? Ya ditutup. Mau tidak mau kurikulumnya ikut kurikulum negeri, yang kurikulum itu dibangun dari asas yang tidak Islam. Asas kurikulum kita kan semuanya materialisme, sekularisme, materialisme, di mana ada pemisahan antara agama dengan ilmu umum. Kalau kita bicara ilmu umum, nggak mungkin agama bisa masuk, dan itu semua dilaksanakan oleh swasta Islam. Ya contohnya gambarnya UI. UI kan ada fakultas hukum, ada fakultas syariah gitu. Syariah itu hukum Islam, fakultas hukum Belanda. Terus itu universitas apa ya? Insya Allah Islam. Kenapa? Harus tunduk kepada kurikulum negara. Kalau itu dipertahankan, umat sudah tidak punya nafsu untuk merubah negara ini, karena sudah dianggap selesai. Perjuangan sudah selesai, semuanya sudah teriayah susun. Semuanya sudah teriayah dengan Islam. Butuh pendidikan Islam ada, butuh rumah sakit Islam, semuanya ada. Seakan-akan sudah ada riayah Islam dari kelompok Islam. Padahal seharusnya riayah Islam itu dari negara Islam, bukan dari kelompok Islam. Itu membuat umat terpaling dari masalah yang sesungguhnya. Masalah yang utama yaitu tidak diriayahnya umat itu dengan syariat Islam. Membuat malah jenak, nggak ada diajak berjuang malah nggak mau. Ya kita sudah punya banyak sekolah, mau apa? Malah kamu cuma ngomong aja. Kita sudah mengamalkan, sudah menegakkan, sudah menjalankan sesuatu yang menurut kita bukan tanggung jawab. Bukan tanggung jawab. Kalau mau jujur itu bukan tanggung jawab kelompok. Nah makanya kalau memang ada dasarnya, ya dasarnya mana gitu. Kalau itu memang tugas kelompok. Justru yang kita pahami itu semuanya tugas negara, yang sekarang diambil alih oleh kelompok, membuat negara enak. Sekarang negara itu kan dipilih tidak untuk mengurusi apa-apa kecuali hanya satu, menarik pajak saja. Sekarang negara itu nggak melakukan riayah apa-apa. Kayaknya mau mati, mau disiksa di luar negeri, ya terserah, karena nggak, tugas negara bukan itu. Malah nggak boleh mengurusi apa-apa. Semua sudah diurusi oleh rakyatnya, oleh kelompok-kelompok itu. Semoga negara ekonomi sudah diurusi swasta, sekolah swasta, apa swasta. Terus dipilih untuk apa? Ini sekolah negeri aja diswastakan. UGM kan sudah jadi swasta. Universitas Gede Buaya. Itu kan sudah diswastakan. Negara menjadi nggak tanggung jawab. Sehingga beban pendidikan dibebankan pada mahasiswa.
itu kan menjauhkan. Enggak, saya ingin mengatakan bahwa kenapa Hizbut tidak ikut pemilu. Ada dua alasan penting. Secara alasan pertama, alasan normatif. Ini sudah sering kita sampaikan. Sebenarnya problem pemilu itu bukan problem hanya coblos-mencoblos. Kalau hanya memilih mencoblos itu hanya istilahnya itu hanya usul, hanya cara saja. Tetapi yang kita permasalahkan adalah kalau kita memilih anggota DPR, itu anggota DPR kita pilih untuk apa? Karena ini hanya akar wakalah biasa. Misalnya saya ngomong sama moderator untuk mewakili saya menghadiri seminar, itu kan akar wakalah. Syarat akar wakalah boleh kalau untuk masalah-masalah yang dibolehkan, mengisi seminar boleh. Tapi kalau saya suruh mewakili moderator untuk menzinai orang, itu nggak boleh. Karena itu akar wakalah yang diharamkan. Nah sekarang pertanyaannya, kita mengangkat anggota DPR itu untuk tugas apa? Apakah tugas yang dibolehkan atau tugas yang tidak diperbolehkan? Masalahnya itu. Nah sekarang kita jawab sendiri saja. Anggota DPR itu dipilih untuk tugas utama apa? Jawabannya adalah untuk melakukan tugas legislasi. Legislasi apa? Tugasnya membuat hukum. Nah tugas membuat hukum itu sama saja tugasnya Gusti Allah gitu. Tugasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita itu mengangkat Tuhan selain Allah. Dalilnya apa? Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rohib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kenapa Quran mengatakan seperti itu? Ini Adi bin Hatim pernah protes pada Rasul. Jawab Rasul apa? Bukankah pendeta kamu suka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah? Benar nggak? Suka merubah hukum dari Allah, benar. Dan umatmu mendiamkan, iya. Itulah yang disebut kamu telah mentuhankan mereka. Jadi memberi kesempatan manusia membuat hukum selain dari syariat Islam, itu memilih mereka untuk menjadi Tuhan selain Allah. Itu adalah kemusyrikan yang paling agung di abad ini. Itu secara normatif, secara fakta sudah dimarahi sama sekaligus penutupnya Ustaz, karena ini waktu kita sudah habis ini saya tanya. Saya ingin tambahkan sedikit. Secara fakta, coblosan itu sebenarnya menipu. Mesir itu menang pemilu berapa persen? 51%. Asumsinya apa? Kalau penduduk Mesir itu 90 juta, berarti ada sekitar 45 juta itu pendukung, mohon maaf, Ikhwanul Muslimin. Berarti kalau presidennya digulingkan, itu minimal yang membela berapa? 45 juta kan? Pertanyaan sekarang, benarkah Mursi itu dibela oleh 45 juta orang? Ternyata mencoblos itu tidak identik dengan setuju dengan partainya. Fakta demokrasi menunjukkan bahwa voting-less itu lebih banyak. Kemarin ada militer Mesir mengatakan anggota Hizbut Tahrir Mesir itu 3 juta, penduduk Mesir 90 juta. Kalau kami kehilangan 3 juta, bagi kami itu tidak ada masalah. 3 juta itu kecil bagi kami. Jadi kalau dia harus membunuh seluruh Ikhwan Muslim 3 juta, no problem bagi militer. Masih ada sisanya. Berapa? 90 juta kurang 3 juta. Kenapa? Itu yang real. Kenapa? Coblosan itu tidak real. Jadi menipu seakan-akan di belakang itu pendukungnya banyak, ternyata hanya nyoblos saja. Dan Hizbut Tahrir ingin mendapatkan dukungan dari umat, itu dukungan yang real, bukan hanya ketika nyoblos. Maka saya justru balik. Kenapa ketika kita minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke Hizbut Tahrir, berjuang bersama Hizbut Tahrir kok nggak mau, tapi kalau nyoblos kok mau? Terus yang diinginkan apa? Justru menurut kami dukungan yang real kalau Bapak Ibu sekalian itu bergabung dengan Hizbut Tahrir. Memang nggak ada duitnya di Hizbut Tahrir, turunan terus itu. Tadi sudah disampaikan kan? Nggak ada apa-apanya. Kecuali memang harus berkorban, berjuang. Di Hizbut Tahrir cuma begitu. Jadi kita hanya menerima anggota Hizbut Tahrir itu hanya satu dorongannya, harus dengan dorongan keimanan saja, dorongan akidah saja. Kalau nggak gitu kita nggak akan menerima. Jadi semata-mata masuk Hizbut Tahrir itu untuk bersama-sama memperjuangkan syariat dan khilafah. Titik, tidak ada yang lain. Kalau nggak ada motivasi itu tidak bisa. Oleh karena itu, ini sebagai closing statement juga kami dari pengurus Hizbut Tahrir sangat menghimbau, memohon kepada Bapak Ibu sekalian, kalau memang
masih punya dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan kita yakin bahwa syariat Allah itu adalah syariat yang benar, hukum yang benar, dan khilafah itu satu-satunya institusi yang bisa menjalankan, mengamalkan seluruh syariat Islam. Ini tidak bisa kita perjuangkan secara fardiyah, secara perorangan, secara individual tidak bisa. Ini perkara besar yang harus diperjuangkan secara jama'i, secara berjamaah. Dan memang jamaah tidak disutahkan. Silahkan mau masuk jamaah mana saja. Yang penting menurut kami jamaah itu memang diadakan dalam rangka memperjuangkan tegaknya syariat dan khilafah. Maka kalau bingung nyari itu sudah ada Hizbut Tahrir. Dan nanti kepentingannya apa? Kepentingannya itu kita memang menjadi satu gerakan yang satu. Tadi ditayangkan kenapa ada kiai-kiai sepuh-sepuh kok mau digiring ke DPR? Siapa yang nyuruh? Itu orang Hizbut Tahrir yang nyuruh. Dan kenapa mau? Karena kita satu jamaah. Dan insya Allah semua mereka yang masuk Hizbut Tahrir itu memiliki fungsi masing-masing. Saya yakin semua manusia ada kelebihan dan kekurangan. Dan Hizbut Tahrir akan memanfaat semua kelebihan-kelebihan. Tidak semua bisa ngomong, tapi tidak semua bisa nyetel sound system, tidak semua bisa membuat multimedia, tidak semua bisa ceramah, tidak semua bisa memiliki rambut yang putih. Dan ternyata betul, anggota DPR itu takutnya sama kiai-kiai sepuh. Begitu mereka masuk sampai ada yang memimpin doa itu, anggota DPR ketakutan betul. Pak Kiai kalau mimpin doa, mohon doanya jangan merugikan kami. Itu betul. Kenapa? Yang mimpin doa itu kiai beneran. Tapi orang muda-muda ini mungkin cuma diketawain sama anggota DPR. Itu pentingnya semua yang memiliki potensi itu bisa bersama-sama diskutasi supaya apa? Bisa semuanya dioptimalkan. Perjuangan ini membutuhkan semua elemen, semua lapisan, semua kelebihan itu kita butuhkan. Itulah pentingnya kita berjamaah. Kalau tidak berjamaah, walaupun bapak-bapak hebat, dia nggak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penegakan syariat. Ini himbauan kami. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Dan tidak ada paksaan dalam diskusi. Yang ada harus dengan dorongan keikhlasan, keimanan dan ketakwaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Hizbut Tahrir tidak butuh dicoblos. Yang pertama apa? Umat Islam sebagian besar ada yang menempuh jalan demokrasi. Ini merupakan metode atau jalan yang paling populer, paling banyak dipilih. Ditandai dengan apa? Munculnya banyak partai-partai politik Islam, parpol-parpol Islam, baik yang berasaskan Islam maupun yang berbasis masa Islam. Mereka ikut pemilu dengan harapan mereka nanti bisa masuk ke parlemen, kemudian bisa ikut menggodok munculnya undang-undang Islam. Sehingga dari situlah maka diharapkan Islam bisa tegak melalui jalur demokrasi. Kami ingin mengatakan bahwa jalan demokrasi ini belum berhasil juga. Kenapa? Paling tidak ada dua sebabnya. Yang pertama adalah karena demokrasi itu tidak hanya tidak sesuai dengan Islam, saya boleh mengatakan demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Kenapa demokrasi itu bertentangan dengan Islam? Mudah saja menjawabnya. Inti demokrasi itu mengajarkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. As-siyadah lil ummah. Ini langsung bertabrakan dengan akidah kita, langsung berbenturan dengan keimanan kita. Sejak kita masuk Islam, ikrar pertama kali yang harus diucapkan oleh orang yang memasuki agama Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah. Kita sudah diwajibkan untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Dan kita memahami makna ilah adalah al-ma'bud atau sesuatu yang wajib disembah, sesuatu yang wajib diikuti, sesuatu yang wajib ditaati. Tidak ada yang wajib disembah, tidak ada yang wajib ditaati, tidak ada yang wajib diikuti kecuali Allah. Berarti ketaatan, ketundukan, penyembahan tertinggi itu hanya kepada Allah.
Padahal demokrasi mengajarkan bahwa ketaatan, ketundukan, bahkan apa yang menjadi kedaulatan itu di tangan manusia, di tangan rakyat. Ini berarti bertentangan langsung dengan akidah Islam. Dan seharusnya ini tidak dijadikan sebagai jalan untuk menegakkan Islam, karena langsung bertabrakan dengan Islam. Allah sudah menegaskan, innil hukmu illa lillah. Tidak ada yang berhak untuk membuat hukum kecuali Allah. Maka tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rahmat Kurnia bahwa di dalam Islam kedaulatan itu di tangan Allah, atau kedaulatan itu di tangan syariat, bukan di tangan rakyat. Yang kedua yang bisa kita nilai dari demokrasi, ternyata fakta menunjukkan upaya-upaya yang telah ditempuh oleh umat Islam melalui partai-partai politik Islam banyak mengalami kegagalan. Kenapa? Nomor satu, paling tidak kita bisa mengatakan, kalau kita mau tercebur dalam pemilu, syarat pertama apa? Mengikuti pemilu itu biayanya sangat mahal. Untuk kampanye masuk TV 1 detik berapa? Ada televisi yang mungkin memberikan tarif 1 detik itu 6 juta. Coba kalau duit kita cuma 6 juta, kampanyenya gimana? Baru gitu sudah selesai. Terus mau ngomong apa coba? Padahal kita tahu partai-partai politik Islam itu kebanyakan tidak punya duit. Kalau tidak punya uang, tidak punya duit, tidak bisa kampanye, kebanyakan partai politik Islam kalah. Kalau ingin punya duit, akhirnya segala cara akan dilakukan. Termasuk harus melakukan tindak korupsi, banyak melakukan manipulasi, supaya apa? Dapat duit. Atau minta dukungan orang-orang yang punya duit. Minta dukungan pengusaha-pengusaha, konglomerat, orang-orang kapitalis. Kalau kita itu punya partai, ikut pemilu, kampanye, didukung oleh pengusaha-pengusaha itu, maka kalau kita masuk menjadi anggota DPR, maka kita akan terpenjara oleh keinginan para pengusaha tersebut. Tambah satu lagi, kalau sampai benar-benar menang, misalnya benar-benar menang, yang terjadi apa? Pengalaman saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, mulai di Aljazair, FIS menang sampai 80%. Apa yang terjadi? Langsung dihabisi oleh militer. Pengalaman di Turki, Refah pernah menang juga, presiden diambil oleh Refah, baru berkuasa sebentar dijatuhkan oleh militer. Hamas juga demikian, 70% menang, digulingkan oleh militer juga. Terakhir Mesir, bagaimana nasibnya saudara kita Ikhwanul Muslimin? Begitu berkuasa, dikudeta juga oleh militer. Itu kalau sampai menang, apalagi kalau tidak pernah menang. Nomor dua, apa yang banyak ditempuh oleh umat Islam? Ini juga favorit, yaitu dengan metode perbaikan sosial ekonomi. Maksudnya apa? Impiannya adalah dengan mendirikan rumah sakit Islam, dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam, dengan mendirikan panti asuhan Islam, termasuk mendirikan BMT, BPRS, bank-bank syariah. Dengan perjuangan melalui sosial ekonomi ini diharapkan jalan menuju tegaknya Islam itu bisa mudah tercapai. Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil? Kalau saya tanya, kalau perjuangan kita dengan mendirikan sekolah, kira-kira khilafah akan tegak atau tidak? Banyak sekolah kita dirikan, banyak rumah sakit kita dirikan, kira-kira khilafah akan tegak apa tidak? Kenapa? Karena yang tegak adalah sekolahan, bukan khilafah. Jadi kalau perjuangan lewat menegakkan sekolah, ya selamanya yang tegak di mana-mana ya sekolahan Islam, bukan khilafah Islam. Makanya ini tidak akan berhasil menegakkan khilafah Islam. Mudah kan?
Orang intelektual cepat paham. Selain itu, kalau aktivitas ini berjalan terus-menerus, walaupun insya Allah ada pahalanya, itu ternyata juga dikhawatirkan bisa melalaikan kewajiban negara. Kenapa? Sebenarnya dalam pandangan Islam, dalam sistem ekonomi Islam, yang berkewajiban memberikan layanan kepada umat, kepada masyarakat, itu adalah negara, bukan swasta, bukan kelompok, bukan individu. Nabi mengatakan, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam, pemimpin atau khalifah itu adalah pelayan, penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh rakyat yang digembalakan. Itu kewajiban negara. Kalau diambil alih oleh swasta, dosa itu kepala negaranya. Jangan ikut nambah-nambah dosa, dosanya udah banyak. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga apa? Perbaikan individu. Saya ingat dulu pernah dinasihati, kamu nggak usah ngomong macam-macam, nggak usah ngomong politik. Kalau ingin menegakkan Islam, mulailah ditegakkan dari hatimu sendiri. Masukkan ke dalam hatinya umat Islam satu persatu. Perbaiki hatinya, perbaiki akhlaknya, perbaiki ibadahnya. Insya Allah, kalau dalam diri umat Islam hatinya jadi baik, akhlaknya jadi mulia, ibadahnya jadi jos, nanti akan tegak sendiri sistem pemerintahan Islam, akan tegak khilafah Islam. Kenapa ada pandangan seperti ini? Pertanyaannya sama, kira-kira ini akan berhasil atau tidak? Saya pikir ini terjebak dengan definisi masyarakat. Ini kelompok intelektual harus ikut berperan. Banyak teori yang mengatakan masyarakat itu dibentuk dari individu-individu. Artinya apa? Kalau individu-individunya baik, maka masyarakatnya akan jadi baik, maka negaranya akan jadi baik. Sekarang kita balik. Misalnya saja ada satu negara, seluruh rakyatnya muslim, 100% Islam, 100% berakhlak Islam, kemudian 100% beribadah Islam, semua menjalankan sholat, semua menjalankan puasa. Apakah negara itu otomatis negara Islam? Kalau orang ilmiah harus bisa menjawab. Dari individu-individu Islam saja, kemudian berkumpul, apakah kemudian akan menjadi negara Islam? Jawabannya tidak bisa, tidak mungkin. Kenapa? Karena definisi masyarakat itu bukan hanya sekedar kumpulan individu-individu. Nanti boleh jadi tesis S3. Menurut pendapat Hizbut Tahrir, selain kumpulan individu, ada satu faktor yang penting yang harus diperhatikan, bahwa masyarakat itu ternyata tidak hanya kumpulan individu, tetapi juga ada faktor yang kedua, yaitu apa? Bahwa masyarakat boleh dikatakan masyarakat kalau ada interaksi yang terus-menerus di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat itu bisa berinteraksi terus-menerus kalau ada 3 syarat. Yang pertama adalah adanya kesatuan pemikiran, adanya kesatuan perasaan, dan adanya kesatuan peraturan. Artinya apa? Kalau masyarakat tidak diikat dengan kesatuan pemikiran, perasaan, dan peraturan, maka itu tidak akan bisa menjadi masyarakat. Dan kalau menginginkan tegaknya masyarakat Islam, maka harus ada kesatuan pemikiran Islam, perasaan Islam, dan peraturan Islam. Kalau agak bingung, saya kasih contoh sedikit. Saya ambil contoh. Misalnya individu kita sangat Islami, ibadah kita sudah sangat bagus, tetapi masyarakatnya itu tidak diatur dengan aturan Islam. Ini kalau saya ngadepi pengusaha ini langsung kena. Untuk cari utangan saja, cari modal saja, coba cari di semua lembaga keuangan. Kalau ada yang bisa benar-benar sesuai syariat, lapor saya tak ikut utang. Insya Allah nggak ada. Jadi walaupun Islam kita bagus, kita butuh modal, kemudian kita cari utangan, maka kalau aturannya tidak sesuai dengan Islam, maka hukumnya dalam tanda petik wajib pakai riba. Kalau sampai utang nggak pakai riba, dilaporkan polisi. Kenapa? Melanggar aturan. Oleh karena itu,
Kalau kita menginginkan terjadinya perubahan masyarakat, yang harus dilakukan apa? Kita harus memperbaiki pemikirannya, perasaannya, dan peraturannya. Tidak hanya individu-individu saja yang diperbaiki. Baik, kita sampai kepada metode yang paling ngetop saat ini, yaitu apa? People power. Apakah akan berhasil? Dengan people power akan berhasil? Berhasil ternyata people power. Berhasil menumbangkan rejimnya. Tetapi apakah berhasil menegakkan Islam? Kita bisa lihat. Selain people power tidak sesuai dengan thoriqoh atau metode yang dicontohkan Rasul, ternyata people power itu selalu dimulai dari gabungan berbagai kelompok yang sama-sama ingin menumbangkan sebuah rejim. Yang di Mesir kita bisa melihat, ternyata yang ingin menggulingkan Husni Mubarak itu tidak hanya dari kelompok Islam saja, berbagai kelompok yang sekuler, yang nasionalis, yang Islam, semua bergabung ingin sama-sama menumbangkan rejim yang otoriter. Kompak untuk menumbangkan, sukses dalam menumbangkan. Pertanyaannya, setelah rejim itu tumbang, apakah kemudian Islam tegak? Ternyata tidak bisa. Begitu rejim tumbang, keinginan berbagai kelompok itu kembali kepada asalnya. Kelompok sekuler tentu menginginkan negara itu menjadi negara sekuler. Kelompok nasionalis tentu ingin agar negaranya jadi negara nasionalis. Kelompok Islam tentu menginginkan negaranya jadi negara Islam. Dan ini bom waktu, sangat berbahaya. Terakhir, kalau saya nyebut terakhir biasanya semangat, yaitu apa? Kudeta. Bagi yang nggak sabar, ini cara yang paling cepat. Nanti kalau ada yang ingin ini, silakan tunjuk jari. Pertanyaannya, apakah berhasil? Jawabnya sama, berhasil untuk menumbangkan. Tapi apakah dia akan berhasil menegakkan Islam? Maka jawabnya, selain ini tidak sesuai dengan Islam, ternyata kudeta itu berbahaya. Kudeta itu jalan yang tercepat untuk mencapai kekuasaan. Kalau sampai penguasa ditumbangkan dengan cepat tanpa ada dukungan masyarakat, begitu diambil alih kekuasaan, saya khawatir seminggu kemudian tiba-tiba digulingkan sendiri oleh rakyatnya. Kenapa? Karena kudeta itu kecepatan, terlalu cepat dan tidak sesuai dengan metode yang dituntunkan oleh Rasul. Oleh karena itu, kita masuk kepada metode yang kita impi-impikan. Tadi baru mukadimah ya. Mukadimahnya sudah menghabiskan waktu. Yaitu metode yang dituntunkan oleh Rasul. Kenapa kita harus dengan metode yang dituntunkan oleh Rasul? Kembalinya kepada keimanan kita, kepada perintah yang sampai kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Itu sudah merupakan perintah untuk kita bahwa di dalam diri Rasul itu ada suri tauladan bagi mereka yang mengharapkan rahmat dari Allah dan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut asma Allah. Ditambah hadis Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak melalui jalanku, maka amalan itu tertolak. Apa gunanya kita berjuang tetapi tidak ada pahalanya? Oleh karena itu, metode yang harusnya kita tempuh adalah metode dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata metode yang dituntunkan oleh Rasul itu tidak langsung. Dalam bahasa Jerman itu bedunduk gitu loh. Tetapi melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah yang kita sebut dengan marhalah tasqif wa takwin, yaitu marhalah atau tahapan pembinaan dan pembentukan. Ini yang dulu dilakukan oleh Rasul. Jadi ternyata untuk melangkah tetap harus dimulai dari orang-orang yang dibina. Berarti harus ada pembinaan,
harus ada orang-orang yang benar paham tentang Islam, untuk kemudian berkomitmen bersama-sama memperjuangkan Islam dalam satu kelompok dakwah, dalam satu jamaah dakwah. Inilah yang dilakukan pada marhalah pertama. Kemudian kalau sudah lahir manusia-manusia yang berkepribadian Islam, yang sudah paham dengan Islam, yang sudah siap memperjuangkan Islam, maka akan masuk marhalah kedua sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Rasul, yaitu marhalah tafa'ul ma'al ummah, yaitu berinteraksi dengan umat. Jadi kader dakwah yang masuk dalam jamaah itu siap diterjunkan untuk membina masyarakat, untuk membentuk opini dengan masyarakat, untuk memunculkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat bahwa kita ini tidak bisa hidup kecuali harus diatur dengan Islam, harus diatur dengan syariat Islam di bawah naungan institusi yang disebut khilafah Islam. Dan tahap kedua ini harus diakhiri dengan apa? Kalau sudah muncul opini umum di tengah masyarakat, kalau sudah muncul kesadaran di tengah masyarakat, kalau umat sudah menginginkan kita harus diatur dengan Islam, maka ternyata ini harus dikunci dengan apa yang disebut dengan tolabun nusrah. Yaitu apa? Rasul dulu meminta pertolongan kepada ahlun nusrah, mereka yang memiliki kekuasaan, ahlul quwah. Untuk apa? Dengan dorongan kesadaran, dengan dorongan keiman, menyerahkan kekuasaannya kepada Rasul. Ini yang akan ditempuh oleh Hizbut Tahrir. Kalau kesadaran umum masyarakat sudah dicapai, maka harus dikunci dengan apa? Tolabun nusrah. Kita mencari ahlu quwah, jenderal-jenderal yang punya kekuasaan, diminta untuk menyerahkan kekuasaannya dengan dorongan keimanannya. Maka kalau ini sudah benar-benar terjadi, maka kita tutup dengan apa? Marhalah yang ketiga. Marhalah yang ketiga adalah marhalah penerapan hukum Islam secara kafah. Penerapan ini yang dulu pernah dilakukan Rasul, baik untuk pengaturan kehidupan Islam dalam negeri maupun pengaturan kehidupan Islam keluar negeri. Yaitu apa? Mengemban Islam dengan dakwah dan jihad. Insya Allah inilah metode yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita